Ya oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik aja ya teman-teman ya. Hari ini Selasa tanggal 25 Maret 2025 ya teman-teman. Jadi sesuai dugaan saya dan sesuai prediksi saya bahwa eh akan ada aksi protes ya teman-teman ya dari teman-teman ojol terkait pemberian BHR yang sudah berlangsung tanggal 22 Maret kemarin ya teman-teman ya. Ada dan ternyata ya teman-teman di sehari setelahnya itu di tanggal 23 Maret sudah ada beredar beberapa artikel dan di sini baru saya sempat bacakan hari ini ya tanggal 25 Maret ini. Di sini ada beberapa artikel yang sudah terupdate sebenarnya dari tanggal 23 dan 24 sudah ada ya teman-teman. Kita langsung bacakan aja teman-teman ya. Kita klik aja di sini. Ya ini ya dari artikel bisnis kategori ekonomi ya di sini dengan judul protes besaran bonus hari raya driver ojol bakal geruduk kantor Kemenaker ya teman-teman ya. Ya di sini pengemudi transportasi online bergabung dalam Serikat Pekerja Angkutan Indonesia SPAI akan mendatangi kantor Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker Jakarta Selatan pada Selasa 25 Maret 2025. Berarti hari ini ya teman-teman ya. Hari ini akan ada aksi demo sepertinya teman-teman. Aksi ini dilakukan untuk menolak besaran bonus hari raya atau BHR yang dinilai tidak manusiawi. Ketuanya itu Mbak Lili Pujiati ya menyampaikan pihaknya akan bersama-sama mendatangi kantor Kemenaker pada Selasa tanggal 25 Maret 2025 hari ini ya pukul 10. Sekarang jam berapa? Jam 10 nih. Jam 10 sekarang nih ya. Untuk membuat pengaduan massal ke Posko THR 2025. Kami menyuruhkan kepada seluruh pengemudi ojol dan taksol, taksi online dan kurir untuk bersama-sama mendatangi Kemenaker karena kami menolak THR ojol yang tidak manusiawi, kata Lili dalam keterangannya Minggu 23 Maret 2025 ya teman-teman ya kepada bisnis. Ya artikel bisnis ini kategori ekonomi ya teman-teman. Ya mungkin tidak perlu saya bacakan kembali ya di sini ya pasti di sini banyak beberapa pengaduan dari teman-teman yang kemungkinannya besarnya itu lebih banyak yang menerima BHR ini dengan nilai 50.000. Sedangkan dalam jika dinilai dalam kriteria pendapatan itu teman-teman banyak untuk 1 tahun terakhir ini teman-teman yang mendapatkan pendapatan global secara umum 1 tahun terakhir ini bisa lebih dari 30 juta gitu teman, 30 juta rupiah per tahunnya ini. Dan ini mestinya kita berhak mendapatkan, bukan 50.000, artinya seperti itu teman-teman ya. Dan ini jelas tidak sesuai dengan informasi yang diberikan oleh Presiden Pak Prabowo Subianto ya, yang mengungkapkan bahwa pengemudi online akan menerima 1 juta per orang gitu teman-teman ya di sini ya. Bahkan Bapak Prabowo Presiden kita menghimbau kalau bisa lebih katanya gitu. Ini bahkan yang maksimal cuma 900.000 rupiah dan itu pun hanya beberapa katanya gitu. Dan lebih banyak yang mendapatkan 50.000 dan bahkan yang tidak dapat seperti saya sama sekali nggak dapat gitu teman-teman, kayak saya ini teman-teman ya. Nah ini bisa dibaca teman-teman ya. Artikelnya seperti biasa akan saya tulis di kolom deskripsi video ini ya. Mengenai valid atau tidak validnya saya di sini hanya membacakan berita ya, artikelnya akan saya tulis di kolom deskripsi video ini. Oke, kemudian saya baca berita selanjutnya di salah satu artikel juga di sini. Kita klik ya. Ini terbit update tanggal 24 Maret ya, teman-teman ya. Berarti baru kemarin. Di sini dari artikel teknologi startup ya, kategori startup di sini. Dengan judul Harapan Asosiasi Ojol Soal Besaran Pencairan THR ya, teman-teman. Nah, ini Jakarta ya. Asosiasi Pengemudi Transportasi dan Jasa Daring Indonesia, Garda Indonesia, meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil sikap ihlal pemberian THR atau bonus hari raya bagi pengemudi online atau ojol yang tidak sesuai imbauan pemerintah. Jika tetap dibiarkan, mitra ojol mengancam demo, katanya teman-teman di situ ya. Ya di sini ya, saya bacakan kembali. Ketua Umum Garda Indonesia Igun Wicaksono mengatakan ya, beliau mengatakan permintaan tersebut menyusul bonus THR yang diberikan perusahaan atau aplikator kepada ojol yang sebagian besar hanya 50.000 yang menerima gitu.
jauh dari himbauan pemerintah yang meminta memberikan bonus 1 juta. Jadi di sini saya tarik kesimpulan bahwa emang sebagian besar ojol ini cuma menerima 50.000. Jauh dari himbauan pemerintah yang akan menerima katanya 1 juta, katanya gitu teman-teman. Di sini Presiden Prabowo harus mengambil sikap tegas terhadap perusahaan aplikator yang sudah menyampaikan laporan tidak sesuai fakta, tidak sesuai dengan fakta umum yang ada di lapangan yang diterima oleh sebagian besar pengemudi ojek online Nah, ini ujar Igun saat dihubungi Senin tanggal 20 Maret 2025 kemarin ya. Meski demikian, Igun mengatakan jika sejumlah ojol memang telah menerima BHR senilai 1 juta, itu hanya berlaku bagi pengemudi ojek online binaan, katanya begitu teman-teman ya. Ya, bisa dibaca-baca di sini teman-teman ya. Kami berharap agar Kementerian Ketenagakerjaan mengambil sikap tegas mengenai BHR pengemudi ojek online. Jadi tidak sesuai dengan surat edaran, katanya gitu teman-teman ya. Di sini tertulis ya, kami berharap agar Kementerian Ketenagakerjaan juga dapat mengambil sikap tegas atas pembangkangan surat edaran Menaker tahun 2025. Gitu ya. Ini adalah dari artikel teknologi kategori startup ya teman-teman. Nanti seperti biasa akan saya tulis link artikelnya di kolom deskripsi video ini ya teman-teman ya. Mengenai berita ini benar atau tidaknya ya, saya pikir ini benar lah teman-teman ya. Dan sesuai dengan dugaan saya bahwa akan ada aksi protes bahkan sehari setelah pembagian THR ya, yang sudah saya bacakan tadi ya. Ketua SPAI ya, Mbak Lili itu ya, sama siapa di sini, Bang Igun Wicaksono ya, Ketua Garda Indonesia ini ya, akhirnya ambil sikap bersuara gitu mengenai bagaimana pemberian BHR ini. Ya, saya pribadi pun sebenarnya gimana ya, sangat-sangat tidak sependapat gitu teman-teman. Secara saya ini bergabung di dunia ojol ini dari tahun 2017 teman-teman, sampai sekarang tahun 2025 ingin merasakan mana yang namanya THR atau BHR itu ya. Enggak, sama sekali 0 rupiah saya tidak mendapatkannya teman-teman. Hanya gara-gara performa saya tidak mencapai 90%. Wow, kata gua itu 90% itu terlalu tinggi ya teman-teman ya. Sebenarnya 90% itu tidak bisa dikatakan jelek teman-teman, bagus. Sedangkan saya lihat rata-rata performa saya itu mencapai 84%. Dan itu kalau menurut pribadi saya itu masih dalam kategori baik. Kalau jelek itu di bawah 50% itu jelek teman-teman. Di atas 50%, 60, 70 itu masih bagus. Persentasenya masih setengah gitu teman-teman ya. Ini aplikator meminta mencapai 90%. Dan otomatis yang kesaring itu adalah teman-teman ojol yang mendapatkan banyak orderan gitu loh. Yang justru mereka lah yang memberikan kontribusi besar buat perusahaan, memberikan keuntungan besar buat perusahaan gitu teman-teman. Itu kalau menurut pandangan saya teman-teman. Ya saya kira teman-teman juga semua pasti berpikir seperti itulah ya. Yang saya herankan itu, kemarin saya dapat cerita dari salah satu teman saya, bahkan ada salah seorang driver yang dia ini memang mohon maaf ya anyep gitu, sepi, pendapatannya nggak seberapa, parah sepi banget, tapi dapat 900.000 katanya gitu. Ya artinya saya bukan iri kepada abang driver ini, dan saya katakan ya alhamdulillah kalau begitu kan. Tapi dilihatnya dari mananya gitu loh teman-teman ya. Kok kita orang yang bahkan memiliki jam online lebih banyak, pendapatan lebih besar ya teman-teman ya, gagal hanya gara-gara performa nggak mencapai 90% gitu tuh. Dan permintaan 90% itu saya pikir kurang setuju, nggak setuju lah, bukan kurangnya, saya sangat tidak setuju dengan kategori 90% ini. Terlalu besar kalau menurut saya itu teman-teman. Kalau misalkan pengen dilihat dari performa, oke lah, tapi jangan 90% banget gitu loh. 50% dah gitu kan, 50% berarti kan merah kan, udah zona merah, sana jelek lah ya. Nah, 50 ke atas, 60 masih oke, masih dapet. Ini jangan 90% teuing gitu kan, sama aja sekalian 100% nggak usah dapet gitu kan. 90% loh.
gitu kan, harus mencapai 90%. Berat itu. Satu orderan aja yang nggak sengaja dibatalkan itu langsung turun performa gitu loh, anjlok gitu kan. Coba bayangin, seharian full kita dapat orderan, nungguin cuma dapat 2 orderan. Tiba-tiba satu orderan dibatalin. Coba lihat persentasenya, anjlok jadi 50%. Gimana mau dapat 90% gitu. Dan itu berat kalau menurut saya itu. Gitu doang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini hanya aspirasi kita, hanya pendapat kita. Apapun yang saya katakan ini ya, dan apapun yang saya bacakan barusan hanyalah berdasarkan berita ya, berita artikel, dan nanti akan saya tulis artikelnya di kolom deskripsi video ini ya teman-teman ya. Mengenai berita itu benar apa tidaknya saya tidak tahu, dan ya saya pikir itu valid ya teman-teman ya, karena memang lagi rame-ramenya sekarang ini gitu. Oke teman-teman, tetap semangat ya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk aspal.